Ya, baik. Selamat malam, teman-teman. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan budaya dalam konteks sehat dan sakit pada masyarakat ya. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, yang sudah saya informasikan bersama si Pen ya, bahwa materi ini nanti akan dijadikan bahan untuk membuat soal UTS gitu ya. Jadi saya harap teman-teman membaca eh, materi ya, mengeksplor kembali gitu ya beberapa hal terkait dengan topik yang akan saya bahas gitu ya. Sebetulnya materi ini juga sudah pernah disampaikan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya yang saya sampaikan ya. Inti dari mata kuliah ini adalah bagaimana uh, budaya mempengaruhi praktik kesehatan di masyarakat ya. Jadi ketika kebutuhan psikososialnya tidak terpenuhi, akan terjadi masalah kesehatan ya, terutama kaitannya dengan masalah kesehatan uh, mental ya, mental. Baik. Hari ini saya akan membahas terkait dengan budaya dalam konteks sehat sakit ya. Intinya teman-teman harus pegang satu prinsip ya terkait dengan definisi sehat sakit ya. Itu yang harus teman-teman pahami betul ya untuk dapat mendiagnosis, untuk dapat menentukan masalah kesehatan yang dialami pasien ya. Terutama kalau dalam konteks psikososial adalah rentang respon adaptif dan maladaptif ya, itu harus teman-teman paling kuasai ya. Nah, di masyarakat ini kan sasaran kita ya, sasaran dalam memberikan asuhan perawatan itu tidak hanya pada individu yang sakit, tapi individu yang sehat juga ya. Makanya dalam asuhan keperawatan jiwa kita mengenal diagnosis sehat ya, kemudian diagnosis risiko ya, dan diagnosis aktual gitu ya. Jadi nanti karena teman-teman ini kompetensinya adalah eh, nurse gitu ya, S1 dan nurse ya. Jadi teman-teman harus menguasai dua ya. Yang pertama diagnosis sehat maupun diagnosis risiko ya. Tapi ya, teman-teman juga harus paham ya, ketika saya menemukan ya diagnosis masalah keperawatan aktual ya, contohnya pasien dengan halusinasi, apa yang harus saya lakukan ya. Oke, ini pengertian budaya ya secara definitif ya. Budaya itu erat kaitannya dengan nilai, norma, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat ya. Jadi karena ini berkaitan dengan nilai ya, jadi terdapat perbedaan ya karakteristik antar wilayah gitu ya. Makanya penting sekali bagi perawat untuk memahami bagaimana budaya yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Kenapa gitu ya? Supaya kita bisa masuk gitu ya. Jadi kalau kita ke masyarakat itu ada entry point-nya ya. Entry point kita melalui siapa? Ya, bisa melalui kader kesehatan, bisa melalui tokoh masyarakat lain gitu ya. Misalnya Pak RT, Pak RW gitu ya, Pak Lurah gitu ya. Bebas saja. Kita perlu menanyakan ya, bagaimana nilai norma dan kepercayaan yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Harus betul-betul dikaji ya. Bentuk cara mengkajinya itu bisa dengan melakukan wawancara gitu, atau melalui kuesioner, bebas saja gitu, atau observasi gitu ya. Tapi observasi perlu divalidasi ya dengan wawancara yang teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian budaya akan membentuk cara masyarakat memahami sehat dan sakit. Ingat, ini adalah kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan perawat gitu ya. Jadi kebutuhan kesehatan itu adalah kebutuhan masyarakat gitu ya. Kebutuhan individu ya yang mengalami masalah kesehatan. Jadi eh, melakukan intervensi keperawatan pun terkadang kita menilai ini butuh, ini perlu, tapi terkadang keluarga maupun pasiennya itu nggak ngerasa butuh ya. Kenapa?
karena dipengaruhi oleh nilai norma kepercayaan dan kebiasaan. Ya, jadi pastikan kalau teman-teman nanti melakukan asuhan keperawatan pada keluarga atau di komunitas gitu ya, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Ya, sekali lagi yang mengalami masalah kesehatan adalah masyarakat ya maupun keluarga ya. Tugas kita adalah memfasilitasi ya. Kalau keluarganya belum memahami masalah kesehatannya, belum mengenal masalah kesehatannya, kita bantu agar keluarga dan masyarakat mampu mengenal masalah kesehatannya, gitu ya. Setelah mengenal masalah kesehatan pun, ya, kita bisa membantu mereka untuk memutuskan, ya, mengambil keputusan. Ini anggota keluarga saya sakit mau diapain, ya. Nah, kadang-kadang kita kan eh, kalau orang yang otoriter, ya, bisa saja langsung, ayo kita bawa ke eh, rumah sakit dan sebagainya. Padahal kita belum tahu, ya. Terkadang di masyarakat itu begini. eh, Sakit ya menurut kita memang terdiagnosis sakit tapi mereka beranggapan bahwa ini sudah hal yang biasa saja nanti juga akan sembuh ya itu tantangan tersendiri bagi kita tenaga kesehatan gitu ya edukasi ya yang kita berikan untuk membentuk suatu perilaku hidup sehat gitu ya. Untuk mengubah perilaku itu perlu proses yang cukup panjang gitu ya tidak bisa terjadi secara instan ya kemudian sehat sakit dipengaruhi aspek fisik psikologi sosial dan spiritual ini seperti circle ya teman-teman ya seperti circle yang saling berkaitan dengan yang lain ya masalah psikis bisa saja mempengaruhi kondisi fisik gitu ya makanya ada istilah psikosomatis gitu ya kondisi fisik yang akhirnya mempengaruhi kondisi fisiknya ya atau sebaliknya fisik bisa mempengaruhi psikologis bisa saja ya atau sosialnya bahkan spiritualnya merasa nggak tenang dan lain sebagainya itu termasuk aspek spiritual cemas itu termasuk aspek spiritual mempengaruhi cara berpikir dan bersikap dan bertindak ya tentu saja ya karena tadi nilai yang dianut ya norma kepercayaan yang dianut di masyarakat akan mempengaruhi ini enggak kok ya ini kayaknya enggak perlu dibawa ke puskesmas deh ini kayaknya bisa minum air dikit udah minum air jeruk misalnya udah bisa sembuh ya karena tadi kaitannya dengan budaya kebiasaan yang ada di masyarakat kami kalau sakit begini biasanya nggak langsung ke puskesmas kami menggunakan obat-obatan tradisional, ya jahe, gitu ya. Hal-hal seperti itu mungkin saja teman-teman temukan di lapangan, ya. Kemudian bersikap dan bertindak menjadi dasar interaksi sosial, termasuk pelayanan kesehatan, ya. Masyarakat akan menyampaikan, gitu ya, menyampaikan pola kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, di wilayah tersebut, ya akan disampaikan dengan tenaga kesehatan yang kebetulan sedang berkunjung ya masyarakat memiliki keragaman budaya betul ya apalagi ini di Indonesia makanya kalau SDKI ya mengadop dari Nanda ya dipilah ya berdasarkan karakteristik budaya yang ada di Indonesia ya jadi intervensi keperawatan yang kita susun pun harus disesuaikan dengan karakteristik budaya setempat. Ya, kalau intervensi itu kan pilihannya banyak, ya. Jadi jangan sempit cara berpikirnya bahwa intervensi itu skopnya luas, ya. Bahkan intervensi-intervensi ada yang beberapa yang tidak dikenali oleh tenaga kesehatan, ya. Yang sebetulnya itu ada. Hanya penting sekali bagi perawat, ya, untuk mengupgrade diri, gitu ya, terkait dengan intervensi
keperawatan yang sedang berkembang saat ini, gitu ya. Kalau saya, cara saya mengupgrade diri adalah saya terlibat aktif dalam organisasi, ya. Karena menurut saya dengan saya ada di organisasi, saya akan mencari hal baru, ya. Saya terlibat dalam membuat kebijakan, gitu ya. Saya akan mau nggak mau mencari hal baru. Apa sih hal baru yang bisa diaplikasikan, diinsert dalam kebijakan ini, gitu ya. Dipaksa, seperti dipaksa untuk mencari hal-hal baru. Ya, ya akhirnya saya juga ikutan membaca, gitu ya. Kemudian diskusi, ya, dengan ikut organisasi saya jadi berdiskusi, ya, berdiskusi interaktif. Jadi ada pakar di bidang perawatan A, di bidang perawatan B, kemudian ada yang dari pelayanan, dari pendidikan dan lain sebagainya yang kita sama-sama duduk di situ, ya, ngomongin bagaimana ini arah perawatan saat ini, gitu ya. Kemudian budaya mempengaruhi pandangan terhadap kesehatan dan penyakit. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Perilaku pencarian pengobatan berakar pada nilai budaya, ya. Orang yang sakit, ya, akan cenderung ngerasa eh, saya butuh, ya, butuh orang lain, butuh seseorang untuk supaya saya sembuh, ya. Akhirnya dia datang ke petugas kesehatannya, menanyakan informasi kesehatannya. Memang responnya berbeda-beda, ya. Ada yang denial, gitu ya, ada yang langsung acceptance, gitu ya, ada yang anger dan lain sebagainya, ya. Respon seseorang terhadap eh, stresor, ya, terhadap stimulus itu akan berbeda-beda, ya. Itu dapat kita pahami, ya. Makanya kalau misalkan ada yang marah-marah, ya, saya punya pengalaman yang menghadapi orang yang ngamuk-ngamuk, ya. Jadi pada hakikatnya pasien dan keluarga yang datang ke kita marah-marah, gitu ya, karena ada something yang belum terpenuhi sebetulnya, ya, something yang belum terpenuhi dan ingin dipenuhi sebetulnya, ya. Itu yang saya amati, yang saya pelajari, dan akhirnya uh, waktu saya melayani, karena saya salah satu tugas saya ya sebagai PRO, ya, adalah handling komplain, ya. Saya pernah menangani komplain yang sampai gebrak-gebrak meja, gitu ya. Dan mungkin teman-teman di lapangan lebih lebih variatif lagi, ya, case-nya, ya. Kalau saya mungkin terkait dengan insurance, ya, terkait dengan insurance coverage, gitu ya. Kalau teman-teman di lapangan mungkin lebih bervariasi, ya, sampai keprak-keprak meja dan sebagainya. Saya persilakan duduk, ya, silakan duduk Pak Bu, ya, baik, silakan disampaikan apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, cerita, gitu ya, rilis aja dulu stresnya, gitu ya, sampai rilis 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 rilis, baik, baru kita masuk, gitu ya. Memang ini seperti sifatnya teoritis banget, ya, gitu ya. Apa Andi sih belum pernah ngerasa dibentak-bentak sama pasien, gitu ya. Udah sering, sering sekali, ya. Saya sering sekali menemukan akhirnya dibentak-bentak oleh keluarga dan pasien karena memang saya harus pahami mereka ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang mereka itu tidak puas, ingin dipenuhi, gitu ya. Sehingga dari sudut pandang tenaga kesehatan, kita perlu memberikan pemahaman sebetulnya, ya. Cuma kalau lagi di puncak-puncaknya, gitu ya, kita langsung masuk, langsung di-cut, gitu ya. Mereka juga akan kesal jadinya, gitu ya. Jadi rilis saja dulu, ya, dengarkan. Kemudian perilaku pencarian pengobatan berakal pada nilai budaya, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Konsep sakit dalam budaya. Yang pertama, penyakit akibat faktor biomedis, ya. Bisa virus, bisa bakteri. Ingat, ya teman-teman, selalu ingat konsep ini. Orang yang sakit secara fisik, gitu ya, psikisnya lama-kelamaan juga akan uh, terpengaruh, gitu ya. Contohnya, ya, orang yang sudah lama minum obat, ini, ya.
akhirnya tingkat kepatuhannya menjadi berkurang. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ini bisa menjadi bahan ini ya, bahan penelitiannya teman-teman ya, karena teman-teman kan sebentar lagi masuk ke semester 2 gitu ya. Barangkali teman-teman mau meneliti terkait dengan kepatuhan minum obat gitu ya, atau kepatuhan pengobatan pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Contohnya kasus HIV misalnya ya, atau kasus apa lagi, cancer dengan kemoterapi gitu ya. Banyak yang akhirnya komat kamit gitu ya. Saya menemukan sendiri kasus-kasus yang seperti ini ya. Saya beberapa kali menangani eh, pasien kemoterapi. Rumah sakit tempat saya bekerja dulu itu, tempat saya bekerja sebelumnya, itu bukan rumah sakit eh, khusus untuk kemoterapi seperti Darmais begitu, bukan ya. Tapi kebetulan aja ada dokter spesialis ya di bidang itu yang kebetulan praktik di tempat kami gitu ya. Yang akhirnya pasien-pasien yang sudah trust ke beliau itu datang ya, dan dilakukan kemoterapi di rumah sakit kami waktu itu gitu ya. Banyak case-case yang mulai dari case ringan kemudian sampai dengan case berat yang sampai dengan halusinasi ada ya, sampai halusinasi ada ya. Nah kan sebagai perawat kan kita jadi ini kan, jadi bahan pertanyaan kita untuk mengkaji ya. Ini kenapa ya kira-kira ya? Kenapa sampai eh, berkembang seperti ini? Apa faktor eh, predisposisi dan presipitasi? Ingat ya, ketika suatu masalah kesehatan terjadi pada pasien, selalu ada faktor pemicunya ya, faktor risikonya ya. Itu yang harus teman-teman kaji ya. Penyakit akibat ketidakseimbangan panas dan dingin ada heat shock ya contohnya ya. Terkait dengan em, apa namanya, pekerja pabrik ya, pekerja pabrik itu sering banget mengalami heat shock ya, karena penggunaan APD yang tebal dalam waktu yang sangat lama gitu ya, menyebabkan terjadinya heat shock ya. Itu budaya kerjanya memang seperti itu, harus menggunakan APD ya, satu shifting misalnya 8 jam ya, bayangin aja kita aja dulu yang eh, perawat COVID gitu ya, menggunakan APD satu shifting ya 7 sampai 8 jam itu kadang-kadang keder ya. Saya termasuk perawat yang agak-agak ini ya, agak-agak nakal masalah APD ya, waktu penggunaan asmat ya, karena terlampau panas sekali gitu ya. Dan waktu zamannya COVID ya, masih tren-trennya gitu. Ini sampai berbekas ya, akibat penggunaan masker ya. Wajah udah nggak karu-karuan ya. Tapi bersyukurnya masa-masa itu akhirnya terlewati juga gitu ya. Bersyukurnya ya. Penyakit karena faktor spiritual atau supranatural bahkan ini sering terjadi di masyarakat, percaya tidak percaya ya. Jadi sebelum saya kuliah di bidang kesehatan ya, kuliah perawat ya, eh, nenek saya ini waktu zamannya beliau masih ada gitu ya, beliau sering menerapkan pengobatan-pengobatan tradisional ya. Eh, Terkadang saya bahkan di luar nalar saya sebetulnya ya, karena teknik-teknik yang beliau lakukan ya tidak ada penjelasan ilmiahnya ya. Pahamlah teman-teman maksudnya ya. Artinya beliau ini sebetulnya eh, dukun gitu ya. Kalau bahasa orang awamnya dukun ya. Jadi beliau tahu bahan-bahan alam yang berpotensi bisa dijadikan obat, akar-akar. Misalnya akar ini harus dicampur dengan akar ini. Beliau tidak kuliah ini, tidak kuliah di bidang kesehatan. Hanya insting beliau saja, ya, insting beliau saja.
ya. Bahkan saya juga tidak habis pikir waktu itu ya, tersengat kalajengking ya. Akhirnya beliau baca-baca, gosok-gosok apa begitu ya, gosok-gosok keladi waktu itu ya. Tapi ini hanya cerita ya, cerita terlepas dari aspek ilmiahnya. Ya. Ini yang terjadi di lapangan. Waktu itu nenek saya masih ada ya, tersengat kalajengking ya, kemudian dibaca-baca-baca ya pakai akhirnya keladi. Saya nggak tahu juga ya tumbuhan yang ada di daerah Kalimantan kebetulan ya. Akhirnya sembuh ya, nggak bengkak ya. Tadinya lumayan gitu ya, lumayan eh, apa ya, agak panas, sakit kepanasan gitu ya. Terus setelah diobati jadi enakan ya. Ya secara nalar mungkin kita nggak akan eh, percaya gitu ya, kayak dengan segala sesuatu yang sifatnya supranatural. Nah, memang terkadang di luar nalar ya. Nah, kalau saya sudah kuliah keperawatan, belajar tentang konsep sehat sakit gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa saja ini saya tentang nggak bisa gitu ya. Tapi ternyata ada itu ya, ada penyakit karena faktor spiritual ya tadi ya, akibat cemas berlebihan gitu ya. Tidak ada ketenangan dalam rumah, ini bisa menjadikan suatu masalah kesehatan, menjadi faktor stimulus ya. Penyakit sebagai akibat stres sosial atau konflik keluarga ya. Terutama kaitannya dengan pembagian peran ya, teman-teman. Kalau di keluarga itu ada diagnosis perawatan namanya ketidakefektifan peran keluarga ya. Jadi kita sebagai fasilitator yang jadi penengah sebetulnya terkait dengan pembagian peran di keluarga. Nah, kita sebagai perawat yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi yang peka budaya. Makanya ada isi ya, institusi begini ya, keperawatan peka budaya. Kenapa? Ini sebetulnya turun dari teorinya Leininger ya, Madeleine Leininger ya, yang Sunrise Model ya. Ada dipengaruhi berbagai aspek, berbagai faktor ya. Harus peka budaya. Boleh nggak ketika kita melakukan asuhan keperawatan, kita menggunakan bahasa daerah, ya. Boleh saja, ya. Ketika kita ketemu sama pasien tidak bisa bahasa Indonesia, ya sudah kita gunakan bahasa daerah. Makanya mengenali karakteristik budaya dan bahasa itu penting supaya perawatnya bisa menempatkan diri, ya. Lebih gampang masuknya ya, lebih gampang segala sesuatu tindakan keperawatan bisa kita lakukan ke pasien itu kalau pendekatannya adalah budaya ya, termasuk ya kalau saya datang ke masyarakat ya, kalau di masyarakat itu caper penting, cari perhatian itu penting, bahkan harus ya. Kenapa? Kalau nggak seperti itu kita nggak akan bisa masuk. Ya, jadi kalau di masyarakat itu ngobrol ngikutin aja harus, ya. Barulah nanti kita splitkan kesehatan di dalamnya. Keterkaitan erat dengan antara nilai masyarakat dan respon layanan kesehatan, ya. Jadi saling berkaitan dengan konsep sehat sebetulnya ya. Kalau maksudnya adalah nilai eh, seorang tenaga kesehatan harus memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Budaya mempengaruhi penerimaan tindakan. Jadi kalau nanti teman-teman datang ke masyarakat, akhirnya terjadi penolakan, ya nggak mau dilakukan tindakan A, B, C gitu ya. Teman-teman harus bisa pahami, ya. Teman-teman harus cari, ya, kaji lagi kira-kira kenapa nih, aspek apa nih yang menghambat, gitu ya. Layanan sensitif budaya meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan. Betul ya. Orang akhirnya jadi percaya, ya. Contoh ya beberapa angkatan ya, ada yang pasien di Panti Bina Laras ya, beliau hanya bisa bahasa Sunda ya.
Akhirnya ada perawat kita yang ngobrol, ngajak ngobrol dengan bahasa Sunda. Akhirnya apa? Pasiennya itu nyari lagi, ya. Karena hanya dia yang memahami saya gitu, ya, meningkatkan kepatuhan. Jadi semua yang dia sampaikan oleh perawat tersebut akhirnya didengerin, dilakukan, ya. Ini contoh pengaruh budaya, kepercayaan tradisional tentang penyakit, ya. Jadi preferensi perawat dan dokter berdasarkan gender, pandangan terhadap penggunaan obat modern dan tradisional, gitu ya. Oh ya, terkait dengan penggunaan obat modern dan obat tradisional, ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, ya, eh, dengan memperhatikan aspek keamanan, sebaiknya dijeda waktunya, ya, antara obat-obatan medis dan obat-obatan tradisional, yang obat-obatan yang diresepin dokter sama obat-obatan herbal itu harus dijeda waktunya, ya, karena berkaitan dengan interaksi obat, ya. Ini eh, orang farmasi, ya, yang lebih bisa menjelaskan ya terkait dengan interaksi obat. Tapi ilmu ini juga ilmu yang dipelajari oleh perawat juga. Kenapa? Karena di eh, rumah sakit, ya, atau di masyarakat, pertanyaannya bisa jadi tidak memandang profesi. Ya, contohnya bisa saja perawat ditanyai tentang obat-obatan. Ya, masa harus bilang nggak tahu? Ya, nggak begitu. Ya, tetap kita jawab. Ya, karena kita profesional kesehatan, orang, masyarakat taunya dia perawat, dia udah bisa merawat, dia udah tahu semua konsep-konsep kesehatan, ya, termasuk obat-obatan. Ya kita jawab dengan knowledge-nya kita sebagai perawat, gitu ya. Perawat itu kan ada yang kolaborasi, ada tindakan mandiri, ada tindakan kolaborasi, ya. Tindakan mandiri, perawat bisa memberikan obat bebas terbatas, gitu ya. Obat-obatan bebas terbatas, ya. Obat-obatan yang eh, logo merah, itu ya, golongan psikotropika dan lain sebagainya, ya pemberiannya dibatasin, gitu ya, hanya oleh tenaga medis, ya. Artinya eh, kita bisa kolaborasi, ya. Kita bisa kolaborasi. Jadi ada tindakan mandiri perawat dan tindakan kolaborasi, ya. Jadi yang sifatnya medikal, ya, itu eh, kita kolaborasi, ya. Jadi eh, memahami kapasitas profesi saya, ya, itu penting, ya. Saya ini perawat, ya. Koridor saya adalah melakukan asuhan keperawatan, ya, berbicara terkait dengan topik eh, kesehatan dan keperawatan, ya, sehingga kita tidak seperti mengambil area orang lain, gitu ya, tidak seperti sotoy, ya. Pengaruh budaya pada perilaku mencari pengobatan, ya, pengobatan mandiri dengan ramuan tradisional ini sering, ya, digunakan oleh masyarakat, kemudian mengakses pengobatan tradisional, dukun, tabib, gitu ya. Ini terjadi di masyarakat, ya, karena sekali lagi budaya mencari layanan kesehatan modern, ya, bisa saja karena memang budayanya, kebiasaannya kalau sakit itu langsung berobat ke dokter, ya dia akan langsung, gitu ya. Kombinasi pengobatan tradisional dan medis. Ada ya beberapa case yang seperti ini, ya. Dari pengalaman saya gitu banyak sekali pasien yang akhirnya menggunakan obat tradisional dan obat medis. Obat tradisionalnya nggak mau ditinggalin. Ya, misalnya nih obat-obatan dari Cina itu banyak. Ada yang bentuknya seduh, ada yang bentuknya tablet, macam-macam. Ya, cara menjelaskan gejala dipengaruhi bahasa dan budaya, preferensi tenaga kesehatan. Ini kaitannya dengan ini, ya. Saya nggak mau dirawat sama perawat cowok
karena di kami tidak boleh begini 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 gitu ya. Jadi preferensi gender tenaga kesehatan mereka jadi milih karena kebiasaannya seperti itu, budaya yang dianut seperti itu ya. Keputusan medis sering ditentukan oleh keluarga. Iya, saya nggak mau dipasang infus. Soalnya kalau saya sakit biasanya minum obat tablet sudah sembuh. Itu bisa saja ya, ada yang seperti itu. Saya temukan. Tingkat kepatuhan terhadap terapi dipengaruhi kepercayaan budaya. Iya, betul. Ini bisa menjadi topik yang menarik nih teman-teman. Untuk dijadikan topik riset. Tingkat kepatuhan terhadap terapi dipengaruhi kepercayaan budaya. Coba deh, ya, coba di list gitu ya. Barangkali teman-teman tertarik untuk mengajukan topik ini. Implikasi bagi layanan kesehatan, kita perlu pendekatan counter competence ya. Ya, artinya pendekatan ke masyarakat, ke pasien itu berbasis budaya ya. Kemudian komunikasi yang kita lakukan itu harus disesuaikan, harus peka dengan budaya pasien dan keluarga. Menghargai praktik budaya selama tidak mengganggu keselamatan. Betul ya. Makanya di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung ya. Artinya eh, kita harus sadar di mana kita saat itu gitu ya. Sehingga kita berperilaku, bertutur kata juga disesuaikan dengan tempat kita saat itu ya. Selama ini kalau dalam konteks kesehatan selama tidak mengganggu keselamatan. Asesmen budaya pasien untuk perawatan yang efektif ya, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam. Ini strategi yang bisa dilakukan rumah sakit dalam layanan berbasis budaya. Yang pertama, melakukan pelatihan, menerapkan komunikasi efektif ya, komunikasi terapeutik ya kalau di perawatan, melakukan asesmen budaya pada pasien ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman. Ya, UTS soalnya ada 40 ya, pilihan ganda semua. Bentuk soalnya itu variatif ya, variatif. Ada yang untuk mengukur pengetahuan, ada yang untuk mengukur sikap dan keterampilan. Jadi pastikan teman-teman memahami, gitu ya. Pahami soalnya ya agar bisa dijawab. Ya, baik. Teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat bagi yang langsung istirahat. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini.